Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, siapa yang terbesar? Yesus tidak menata kebersamaan mereka dalam satu tata organisasi. Yang lebih dipentingkan Yesus adalah bagaimana ia dan para muridnya membangun kekompakan berdasarkan sebuah manajemen cinta, bukan manajemen organisasi. Yesus menekankan manajemen cinta karena ia ingin agar para muridnya tidak terjebak dalam perangkap pandangan yang bersifat politis yang akan membawa pertentangan di antara mereka. Karena itu, ia menempatkan seorang anak di antara mereka sebagai simbol ketulusan dan kepolosan. Dalam diri seorang anak selalu ada ketulusan, kepolosan, dan cinta yang penuh kepasrahan. Kepada para murid, ia meminta mereka bersikap seperti seorang anak kecil yang hidupnya selalu diwarnai dengan ketulusan dan cinta. Karena kelompok ini didasarkan atas ketulusan dan cinta, maka mereka tidak perlu mempersoalkan siapa yang besar di antara mereka, karena mereka akan saling menganggap sebagai pelayan bagi yang lainnya. Para murid harus tetap rendah hati dan tak usah merasa paling berhak mengusir setan. Para murid harus menghormati orang-orang itu. Barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Saudara yang terkasih, posisi yang tinggi selalu dikejar orang, sebab posisi menunjukkan harga diri. Yesus mengingatkan agar mengejar tempat dalam kerajaan surga. Santo Vincentius A. Paulo yang kita peringati hari ini mengisi hidupnya dengan cinta kasih kepada orang kecil dan sederhana. Pelayanan kita yang kecil bisa menjadikan kita orang terbesar dalam kerajaan surga. Karena itu, mari kita mohon agar semakin dimampukan untuk semakin rendah hati dan tidak merasa paling benar, serta paling berhak atas kebenaran. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni.
Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.